ini saya akan menjelaskan persoalan atau masalah dari soal Monte Carlo, di mana kita harus membangkitkan Monte Carlo nilai ini dengan 3 gelombang yang mempunyai konstanta A1, A2, A3, B1, B2, B3 dengan membuat gambar superposisinya juga. Nah, nanti jadinya akan muncul grafik dari ketiga superposisi, yaitu F1, F2, F3, dan juga nanti ada dari penjumlahan dari ketiga gelombang tersebut atau yang biasanya kita sebut S. Jadi kita mulai. Nah, seperti biasa kita masukkan CLC-nya yang nantinya akan dengan otomatis menghapus layar pada command window. Kemudian kita masukkan clear all yang fungsinya bersama dengan CLC. Kemudian kita masukkan identitas kita dengan display nama. Display ini berfungsi untuk memunculkan nama kita nanti atau identitas kita nanti atau inputan yang kita masukkan di sini pada command window. Nah, kemudian kita masukkan name terlebih dahulu. Jangan lupa tanda petiknya. Nah, setelah itu kita masukkan menginput nilai yang telah kita ketahui, yaitu nilai A. Nilai A adalah tanggal lahir kita, dimana tanggal lahir saya adalah 11. Kemudian kita masukkan nilai C, yaitu dengan bulan lahir kita. Nah, angka-angka ini merupakan rumusan dari pembangkit Monte Carlo. Jadi bisa dilihat ini rumusan dari bilangan random, dimana A-nya tadi kita memakai tanggal lahir, kemudian ini memakai bulan lahir, dan kemudian nanti mod M-nya, M ini kita masukkan dengan tahun lahir. Kita lanjutkan. Kita masukkan M, yaitu tahun lahir kita, 1900, tahun lahir saya, maaf. Tanda pagar atau hashtag. Hashtag di sini untuk lebih fungsinya untuk tidak menampilkan apa yang kita tulis seperti ini. Jadi di editor nanti kita bisa tahu ini adalah keterangan lebih lanjut tentang suatu variabel yang kita masukkan. Nah, namun pada command window nanti apa yang kita tulis dengan hashtag ini tidak akan muncul. Jadi hashtag ini bisa dibilang tidak menampilkan pada command window. Input nilai M dengan tahun lahir. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan nilai Z-nya sembarang atau random, di mana nilai Z awalnya saya masukkan 95, random aja, angka random saja.
Kemudian kita tulis keterangannya yaitu bilangan random awal. Nah, kemudian setelah itu kita bangkitkan, kita mencoba membangkitkan atau memasukkan rumusan tadi, membangkitkan bilangan random dengan memasukkan rumusan dan tadi, dimana kita memasukkan ke ruangan for dengan for i sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, kenapa 6? Seperti yang kita ketahui, konstanta yang diketahui untuk A1, A2, A3, B1, B2, dan B3 yang pada soal tadi kita ketahui 3 gelombang dengan konstanta A1, A2, A3, B1, B2, B3 jumlahnya itu kan ada 6. Nah, kita masukkan sampai batasnya 6. Nah, kemudian kita masukkan rumusan ZI plus 1-nya huruf kecil biar sesuai seperti masukan yang di atas. ZI plus 1-nya sama dengan mod, kita masukkan modnya dengan nilai A kali ZI, kemudian kita masukkan plus J M. Ini adalah rumusan Monte Carlo atau untuk membangkitkan nilai. Nah, setelah itu kita masukkan konstanta yang telah diketahui tadi. Jadi dimana konstanta A1 merupakan nilai dari Z1. Nah, kemudian A2 merupakan nilai dari Z2. A3 merupakan nilai dari Z3. Nah, kemudian A4 merupakan nilai dari B1. B1 merupakan nilai dari Z4 dan B2 merupakan nilai dari Z5 dan B3 merupakan nilai dari Z6. Nah, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu nilai batas X-nya, dimana seperti pada soal kita ketahui jumlah data 2 pangkat 6 data dari X sama dengan 0 dengan delta X sama dengan 0,1. Nah, ini kita buat sebagai jarak batasnya, dimana X dari 0 0,1, kemudian sampai dengan 2 pangkat 6 berarti 64. Nah, kemudian kita masukkan gelombang superposisinya. Posisinya dengan perulangan for I sama dengan 1 sampai dengan panjang X. Kemudian kita harus mengetahui nilai F1 seperti
seperti yang ada pada soal. F1, F2, F3 ini kita harus ketahui juga. Kita masukkan rumus untuk F1. Satunya sama dengan F1I sama dengan A1 kali sin B1 kali P kali I. Nah, setelah itu kita masukkan untuk F2-nya. F2I-nya itu sama dengan A2 kali sin B2 kali P kali I. Nah, nanti ini untuk menampilkan nilai dari gelombang per gelombang. Kemudian nanti dari sini kita juga bakal memasukkan untuk ke grafiknya. Terus untuk F3I nya sama dengan A3 kali sin B3 kali P kali I. Setelah itu kita masukkan juga S-nya. S merupakan penjumlahan dari F1, F2, dan F3. Untuk SI-nya sama dengan F1 F1I plus F2I plus F3I. Nah, setelah itu kita masukkan figur atau gambar untuk grafiknya dengan positionnya kita masukkan 256 1280 dan 400. Kemudian NIM, kemudian grafik F dan S terhadap X. Nah, kita masukkan, setelah itu kita masukkan S-plotnya, subplot dengan plot X F1 titelnya, yaitu untuk judulnya, untuk namanya kita masukkan grafik F1 X, dan kita nyalakan grafik on. Nah, kemudian hampir sama dengan yang ini, jadi kita tinggal kopas dan ganti angka saja, tapi ini kita ganti dengan 142. Nah, ini kita ganti dengan F2. Untuk F2 ini tipe ya, tipe. Nah, ini juga kita ganti harus huruf kecil. Ini F2X. Nah, kemudian kita masukkan juga, kita ganti dengan 3 itu. Ini F3X. Untuk S nya, sekarang untuk
untuk support pada S. Nah, S ini kita anggap yang keempat, buat SXS, titel grafik SX nya. Kita coba untuk running. Kita masukkan UAP nomor 2. Change directory. Sepertinya ada yang salah karena grafiknya tidak muncul. Ada line 30 kolom 8. Nomor 30. Oh ya, di sini harusnya kali, maaf, salah pencet. Ini A3 kali sini. Kita coba run lagi. Muncul. Nah, untuk grafiknya ini ada yang salah, harusnya grafiknya itu ada 3 bagian dari F1, F2, F3, dan juga nanti gabungan dari ketiga gelombang tersebut. Namun kenapa yang tampil cuma 1? Mari kita lihat. Ada yang salah sepertinya. Nah, jadi kesalahannya tadi pada tulisan titel ya. Jadi titel itu, maaf saya lupa. Titel itu tulisannya 1, T-nya enggak 2. Jadi pada layar komputer saya terlihat grafik dari grafik F1-nya seperti ini, kemudian grafik F2-nya seperti ini, grafik F3-nya seperti ini, dan grafik gabungan dari ketiga grafik ini merupakan grafik SX. Nah, pada layar laptop saya menampilkan grafik yang seperti ini, namun tidak tahu dengan layar kalian ya, karena nantinya pasti bakal beda-beda, apalagi inputannya juga bakal beda-beda. Nah, ini inputan masukan atau codingan Monte Carlo dari saya. Mungkin yang kalau ada yang bisa mencoba codingan yang lain atau dengan logika yang lain bisa share juga, kita saling belajar di sini. Dan bila ada yang salah juga bisa komentar di kolom komentar. Dan untuk itu komen Windowsnya, jadi komen Windowsnya seperti ini yang ditampilkan desktop. Jadi terima kasih telah menonton video. Sampai ketemu video selanjutnya. Dadah.